Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Redo Febrian, NPM C1C023-101. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Aida Mamuti dengan NPM C1C023-146. Saya India Suaryaska, NPM C1C023-168. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Imbalan Kerja. Baiklah, saya Indra Suaryaska akan memaparkan materi tentang jenis-jenis imbalan kerja. Sebelumnya, imbalan kerja itu sendiri adalah bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan atas jasa yang telah diberikan. Imbalan kerja bisa berupa uang, barang, ataupun fasilitas tertentu, baik berupa tunai maupun non-tunai. Jenis-jenis imbalan kerja yaitu ada 4, yaitu jenis imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang. Imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat kerja memberikan jasa. Imbalan ini tidak mencakup pesangon walaupun jatuh temponya jangka pendek, tetapi pesangon terjadi karena pemutusan hubungan kerja, bukan karyawan memberikan jasa, dan ada perlakuan khusus. Imbalan kerja jangka pendek ini tercakup yaitu gaji, upah, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus, dan imbalan lainnya. Seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali jika imbalan tersebut termasuk dalam biaya produksi persediaan atau perolehan aset tetap, maka harus dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan PSAK 14 dan PSAK 16. Jika imbalan yang terutang, maka akan diakui sebagai liabilitas. Perlakuan akuntansi khusus ditetapkan oleh pada cuti berimbalan dan bagi laba dan bonus. Contohnya yaitu PT Hari Tua memiliki 20 orang karyawan, di mana setiap karyawan berhak atas 6 hari cuti berimbalan dalam 1 tahun. Setiap karyawan yang cuti akan mendapatkan imbalan sebesar 500.000 per hari pada tahun 2015. 15 karyawan sudah mengambil penuh hak cuti berimbalan, sedangkan 5 karyawan baru mengambil 4 hari. Jika cuti berimbalan tersebut tidak dapat diakumulasikan, maka pada tahun 2015 PT Hari Tua akan mengakui beban sebesar 55 juta, yaitu 15 karyawan dikali 6 hari sama dengan 90 hari, 5 karyawan dikali 4 hari sama dengan 20 hari, dan jumlah hari dari tersebut yaitu 110 hari. Bebannya yaitu 500 dikali 110 hari yaitu 55 juta. Maka jurnal yang dicatat PT Hari Tua tahun 2015 adalah beban imbalan kerja, cuti berimbalan 55 juta di debit dan kas di kredit. Jika cuti berimbalan tersebut dapat diakumulasikan, maka pada tahun 2015 PT Hari Tua akan mengakui tambahan beban dan liabilitas sebesar 5 juta 5 dikali 2 hari dikali 500.000, sehingga beban yang diakui tahun 2015 menjadi 60 juta. Pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PKK, pemutusan kontrak kerja, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan yaitu sukarela. Pembayaran pesangon haruslah dalam bentuk tunai kecuali karyawan menyetujui pembayaran dalam bentuk non-tunai. Perlakuan akuntansinya yaitu ketika perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal, diantaranya yaitu penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali, dan ketika biaya-biaya restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK 57. Adapun contoh dari pesangon yaitu pada pertengahan tahun 2015 PT Hari Tua memutuskan melakukan pemutusan kontrak kerja PKK atas 10 orang karyawannya dengan jumlah pesangon keseluruhan senilai 500 juta. Selain itu, PT Hari Tua juga menawarkan kepada kelima karyawan hal lainnya untuk berhenti secara sukarela. Setiap karyawan yang menerima secara sukarela akan mendapatkan pesangon masing-masing 60 juta. PKK direncanakan efektif dilakukan awal tahun 2016. Jika seandainya PT Hari Tua tidak mungkin lagi membatalkan penawaran PKK tersebut, maka pada akhir tahun 2015 PT Hari Tua harus mengakui beban walaupun pembayaran pesangon belum direalisasi. Untuk PKK secara sukarela, PT Hari Tua mengantisipasi 2 hari dari
2 dari 5 karyawan akan menerima tawaran PKK. Jumlah beban yang harus diakui PT Hari Tua tahun 2015 adalah pesangon 10 karyawan yang diberhentikan senilai 500 juta dan pesangon 2 karyawan yang berhenti sukarela dikali 60 juta yaitu 120 juta, dan jadi jumlah pesangon yaitu 620 juta. Oleh karena realisasi dari pesangon PKK seluruhnya baru terjadi pada tahun 2016, sedangkan keputusan sudah dibuat pada tahun 2015, maka PT Hari Tua harus mengakui seluruh beban tersebut sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan 2015 dengan jurnal beban imbalan kerja yaitu pesangon di 620 juta di debit dan provisi di kredit 620 juta. Jika sudah sebagian pesangon yang diterrealisasi di tahun 2015, maka liabilitas yang diakui setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar pada tahun 2016 ketika terjadi realisasi, maka PT Hari Tua akan membuat jurnal yaitu provisi sebesar 620 juta di debit dan kas yaitu 620 juta di kredit. Jika estimasi jumlah karyawan yang secara sukarela berhenti berbeda dengan realisasinya, maka diterapkan secara prospektif pada tahun 2016 sehingga tidak diperkirakan penyesuaian 2015 bagian yang tidak diakui pada tahun 2015. Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan yang disediakan perusahaan selain pesangon, yaitu akan diberikan pekerja ketika pekerja telah menyelesaikan masa kerjanya. Perusahaan tidak diperkenankan membentuk cadangan dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran imbalan pasca kerja, melainkan harus melalui lembaga dana pensiun. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk singkatnya, imbalan kerja jangka panjang lainnya itu diberikan sebelum pensiun tetapi lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Lalu perhitungannya mirip dengan program manfaat pasti, tapi keuntungan atau kerugian aktuarianya itu langsung masuk laba rugi. Lalu biasanya berupa cuti besar, bonus jangka panjang, atau tunjangan cacat jangka panjang lainnya. Nah, lalu selanjutnya masuk imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada para pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Nah, perusahaan tidak diperkenankan membentuk cadangan dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran imbalan pasca kerja, melainkan harus melalui lembaga dana pensiun. Nah, dalam imbalan pasca kerja itu ada yang kita sebut sebagai program iuran pasti. Nah, menurut PSAK nomor 24 revisi tahun 2013, program iuran pasti atau yang kita sebut sebagai Defined Contribution Plan adalah jenis program imbalan pasca kerja yang dimana pemberi kerja itu membayar iuran tetap ke suatu dana pensiun dan tidak memiliki kewajiban tambahan setelah iuran tersebut dibayarkan. Dengan kata lain, risiko investasi dan hasil pensiun itu ditanggung sepenuhnya oleh para karyawan tersebut. Lalu selanjutnya adalah karakteristik program iuran pasti. Nah, yang pertama itu ada iuran tetap, artinya pemberi kerja membayar sejumlah iuran yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang kedua, tidak ada kewajiban tambahan, artinya setelah pembayaran iuran, pemberi kerja atau para perusahaan tidak bertanggung jawab atas manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan. Lalu yang ketiga, tergantung kinerja investasi, artinya manfaat yang diterima peserta itu bergantung pada hasil investasi dana yang dikelola. Lalu terakhir, tercatat sebagai beban perusahaan, artinya iuran yang dibayarkan itu dicatat sebagai beban dalam laporan keuangan perusahaan pada periode tersebut. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah imbalan kerja jangka panjang lainnya. Menurut PSAK nomor 24 revisi tahun 2013, imbalan kerja jangka panjang lainnya itu adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan selain imbalan pasca kerja, pesangon, atau imbalan kerja jangka pendek yang dimana jatuh temponya itu lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan ketika karyawan memberikan jasanya kepada perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu dapat berupa cuti besar yang tidak diambil, bonus jangka panjang, penghargaan masa kerja, serta manfaat catat jangka panjang.
Nah, lalu selanjutnya ada perlakuan akuntansinya. Nah, perlakuan akuntansi imbalan kerja jangka panjang lainnya ini hampir sama dengan program manfaat pasti yang telah dijelaskan tadi. Akan tetapi lebih sederhana karena tidak memerlukan pengakuan keuntungan ataupun kerugian aktuaria dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan itu menghitung total nilai nota dari jumlah total nilai neto maksud saya dari jumlah biaya jasa, biaya bunga neto dari hasil atas liabilitas imbalan pasti neto dan pengukuran kembali dari liabilitas aset imbalan neto. Nah, lalu selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan program iuran pasti. Keunggulan yang pertama itu adalah beban pasti bagi perusahaan. Artinya tidak ada resiko kewajiban tambahan bagi perusahaan karena jumlah iuran tersebut telah ditetapkan. Terus yang kedua, transparansi dan fleksibilitas bagi peserta dalam mengelola investasinya. Lalu yang ketiga, biaya administrasi relatif lebih rendah dibandingkan program manfaat pasti. Nah, selain adanya kelebihan, tentunya ada kelemahan. Yang pertama itu adalah risiko investasi ditanggung peserta, artinya hasil pensiun bisa lebih rendah jika investasi tersebut tidak optimal, dan sebaliknya. Yang kedua, tidak ada jaminan jumlah manfaat pensiun yang diterima, karena seperti yang disebutkan tadi, investasi tersebut bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah. Lalu yang ketiga, karyawan perlu memahami pengelolaan investasi untuk memaksimalkan hasil pensiunnya. Lalu untuk perlakuan akuntansinya, menurut PSAK nomor 24 revisi tahun 2013, akuntansi untuk program iuran pasti mencatat iuran sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode berjalan tanpa kewajiban tambahan di masa depan. Jika iuran belum dibayarkan, maka perusahaan akan mencatat iuran tersebut sebagai hutang dalam laporan posisi keuangan. Nah, untuk jurnalnya, pada saat perusahaan membayar iuran, maka iuran tersebut akan dicatat sebagai beban pada posisi debit dengan akun beban imbalan pasca kerja dan mencatat pada posisi kredit yaitu akun kas atau akun bank. Lalu pada saat perusahaan belum membayarkan iuran tersebut, maka jurnalnya adalah beban imbalan pasca kerja pada posisi debit dan utang iuran pensiun pada posisi kredit. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas program imbalan pasti. Apa itu program imbalan pasti? Program imbalan pasti adalah sistem pensiun di mana perusahaan menjanjikan jumlah tertentu yang akan diberikan kepada karyawan setelah pensiun. Jadi di sini perusahaan punya tanggung jawab penuh untuk memastikan dana pensiun cukup untuk membayar karyawan yang sudah pensiun. Kemudian, apa bedanya sama program iuran pasti? Kalau program iuran pasti, perusahaan hanya setor sejumlah uang tiap bulan ke dana pensiun. Kemudian risiko investasi ditanggung pekerja. Sementara di program imbalan pasti, perusahaan yang harus menanggung semua risiko kalau dananya tidak cukup. Bagaimana cara kerjanya? Di program imbalan pasti, perusahaan akan menyisihkan dana ke dana pensiun. Dana ini dikumpulkan dan diinvestasikan supaya bertambah nilainya. Tapi karena investasi ada naik turunnya, maka ada dua risiko utama yang harus ditanggung perusahaan. Yang pertama, risiko aktuarial, yaitu perhitungan awal bisa meleset karena berbagai faktor, seperti harapan hidup, jumlah karyawan yang pensiun lebih cepat, dan lain-lain. Yang kedua, risiko investasi, yaitu nilai investasi bisa lebih kecil dari yang diharapkan, yang artinya dana pensiun bisa kurang dari yang seharusnya. Selanjutnya, perhitungan dan akuntansi program imbalan pasti. Agar program ini bisa dicatat dengan benar dalam laporan keuangan, ada dua komponen utama yang harus dihitung. Yang pertama, NKKIP atau nilai kini kewajiban imbalan pasti. Adalah jumlah uang yang harus disiapkan perusahaan untuk membayar pensiun di masa depan. Karena uang punya time value atau nilai waktu uang. Nilai yang harus dibayar nanti dihitung dalam bentuk nilai sekarang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan ini. Yang pertama, biaya jasa. Terdiri dari biaya jasa kini, yaitu naiknya kewajiban karena karyawan kerja 1 tahun lagi.
Kemudian biaya jasa lalu, yaitu perubahan akibat kebijakan baru atau pengurangan jumlah karyawan. Kemudian settlement, yaitu kalau perusahaan melunasi atau menghapus sebagian kewajiban. Kemudian yang kedua, biaya bunga, yaitu karena semakin dekat ke waktu pembayaran, nilai kewajiban akan meningkat sesuai prinsip time value of money. Kemudian yang ketiga, pengukuran kembali atau remeasurement, yaitu jika ada perubahan asumsi aktuaria, misalnya usia pensiun lebih lama dari perkiraan awal. Kemudian selanjutnya, aset program atau NWAP, yaitu nilai wajar aset program, adalah dana yang sudah disiapkan untuk membayar kewajiban pensiun tadi. NWAP ini diinvestasikan supaya bertumbuh. Kemudian faktor yang mempengaruhi NWAP yaitu pendapatan bunga, yaitu keuntungan dari hasil investasi aset pensiun. Kemudian iuran atau penarikan, yaitu kalau perusahaan nyetor dana, NWAP naik. Kalau menarik dana, NWAP turun. Kemudian pengukuran kembali, remeasurement, yaitu penyesuaian kalau hasil investasi tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian bagaimana perhitungan dalam laporan keuangan? Yang pertama dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini perusahaan mencatat selisih antara NKKIP dan NWAP. Kalau NKKIP lebih dari NWAP ada defisit, dicatat sebagai liabilitas atau hutang. Kalau NWAP lebih dari NKKIP ada surplus, dicatat sebagai aset atau keuntungan. Kemudian sementara nilai beban yang diakui pada laporan laba rugi pada program imbalan pasti bukanlah sebesar iuran yang jatuh tempo seperti pada program iuran pasti. Beban tersebut dihitung sebesar nilai bersih dari biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian atau settlement. Kemudian ditambah atau dikurang beban atau pendapatan bunga bersih. Selanjutnya penyajian dan pengungkapan. Untuk program imbalan pasti, yang pertama penyajian, saling hapus. Jika suatu perusahaan memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, aset dari satu program bisa digunakan untuk menutupi kewajiban dari program lain. Namun, ini hanya bisa dilakukan jika perusahaan secara hukum memiliki hak untuk melakukan hal tersebut dan memang berniat untuk menyelesaikan kewajiban dengan cara yang bersih atau bersamaan. Kemudian yang kedua, klasifikasi aset dan liabilitas. Tidak ada aturan baku apakah aset atau kewajiban dari program imbalan pasti ini harus masuk dalam kategori aset lancar atau tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Tapi karena sifatnya yang jangka panjang, kebanyakan perusahaan mengelompokkannya ke dalam aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang. Selanjutnya, komponen keuangan dalam beban imbalan pasti. Biaya dalam program ini bisa terdiri dari beberapa komponen seperti biaya jasa kini, biaya bunga, dan hasil investasi dari aset program. PSAK 24 tidak mengharuskan biaya-biaya ini dipisahkan dalam laporan laba rugi, sehingga banyak perusahaan lebih memilih menggabungkan semuanya dalam satu kategori beban. Selanjutnya, pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Hal tersebut diantaranya mencakup yang pertama gambaran umum program, kemudian kebijakan akuntansi terkait pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial, kemudian rekonsiliasi nilai awal dan akhir atas saldo NKKIP dan NWAP, dan lain-lain. Kemudian selain pengungkapan yang diisyaratkan PSAK 24 revisi 2013, juga diisyaratkan pengungkapan berdasarkan PSAK 7 revisi 2009, yaitu mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak-pihak berelasi dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan pasca kerja untuk personil manajemen kunci. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila kami terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.